Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Dalam pola waktu tertentu ini dia sulit dihubungi. Nah, di sini Anda perhatikan apakah pola ini bersifat tetap atau pola ini berubah ya. Jadi Anda perhatikan polanya. Lalu dengan cara ini Anda akan lebih mengetahui ya, lebih mudah cara mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kubis. Pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin membahas mengenai 7 ciri si dia punya selingkuhan. Nah, ini si dia ini siapa? Tentunya sahabat semua sudah paham ya. Silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis ya, terutama bagi sahabat Kang Kumis mungkin yang baru bergabung ya. Siapa tahu pada akhirnya apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua ya. Oke, kita lanjut ke topik. Tentunya ini ketika kita mencari seseorang pasangan, kita harus paham betul pada akhirnya kita ini nanti hubungannya akan setia atau tidak. Ini secara prediktif ya. Jadi akhirnya kehati-hatian memang sangat dibutuhkan ya. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentunya mengetahui sejauh mana sifat perilaku pasangan, calon pasangan yang mungkin pada saat itu. Ini harus kita ketahui betul bahwa karena memang sebetulnya mungkin tidak seorang pun yang ingin menikah lebih dari satu kali. Saya rasa itu sangat sedikit ya, karena seseorang menikah lebih dari satu kali ini kan setelah terjadi beberapa hal yang dianggap pada akhirnya mereka berdua tidak mampu mempertahankan bahtera kehidupan rumah tangganya, sehingga hal tersebut terpaksa dilakukan. Yaitu biasanya ketika seseorang yang memang pada akhirnya memang memiliki maksud-maksud tertentu, biasanya seorang akan menolak komitmen yang dibentuk dan beberapa konsekuensinya itu, beberapa konsekuensi yang tidak mau dia jalani. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ia akan menutup rapat rahasia-rahasia di media sosialnya. Nah ini, ketika Anda melihat gejala-gejala itu, ya entah bagi Anda yang sudah betul-betul dalam satu kehidupan melalui pernikahan atau sudah menikah, ini juga Anda harus paham betul apakah selama ini pasangan Anda banyak merahasiakan ya apa-apa yang memang terjadi di media sosialnya. Ini yang kedua. Ketika itu memang Anda seorang pasangan, sebetulnya Anda berhak mengontrol itu ya, karena tanggung jawab istri kita adalah berada di tangan kita sepenuhnya. Bukan hanya istri kita, tapi dengan anak-anak kita pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apakah ia selalu melupakan momen-momen penting ya. Melupakan momen penting di sini adalah ketika mungkin ketika seorang sudah berumah tangga, biasanya banyak hal-hal yang seharusnya sudah tersusun dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu-waktu tertentu. Artinya tentunya ada banyak aktivitas ya, ada kalanya aktivitas yang memang selalu harus dilakukan berdua untuk menjaga keharmonisan, yang pada dasarnya hal tersebut memang tidak bisa ditinggalkan. Contoh misalnya seperti rutinitas pertemuan keluarga misalnya, lalu kemudian acara pergi yang harus dilakukan berdua. Ini biasanya dia justru melupakan itu, bahkan menolak untuk membahas hal tersebut. Ini. Lalu kemudian yang keempat, apakah dia datang dan pergi semaunya? Artinya dia cuek dengan aktivitas Anda, tapi dia sibuk dengan aktivitas dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana aktivitas Anda. Artinya di sela-sela waktu pun kepedulian itu boleh hilang dari si pasangan atau dari si istri. Jadi
Anda tahu betul, seharusnya Anda tahu betul setelah lama berumah tangga, ya, banyak momen-momen penting yang seharusnya Anda berdua masih bisa berkomunikasi dengan baik walaupun Anda berdua masih sama-sama sibuk misalnya. Namun tidak, dengan ini dia akan selalu datang dan pergi. Jadi menganggap bahwa rumah tangga ini tidak serius lah, seperti itu. Kemudian yang kelima, apakah ya antar pasangan berdua ini hanya bisa menghabiskan di tempat-tempat tertentu saja, menghabiskan waktu di tempat tertentu saja. Ya, artinya pasangan banyak menolak ketika dia diajak ke tempat-tempat yang memang Anda inginkan. Bisa jadi tempat yang Anda inginkan adalah tempat yang paling dia hindari. Ini masalahnya. Jadi mau tidak mau pada akhirnya Anda dan pasangan Anda hanya bisa menghabiskan waktu di tempat yang di tempat tertentu saja. Ini. Lalu kemudian yang keenam, apakah selama ini dia menyembunyikan orang terdekat? Ya, ini menyembunyikan orang terdekat ini bisa jadi ini ia lakukan. Jadi tentunya contoh yang bisa kita ketahui adalah mungkin ketika seseorang ini bekerja, ini akan berangkat kerja lebih rapi dan tidak peduli dengan kondisi Anda, kondisi pasangan artinya ya. Jadi dia tetap lebih mementingkan diri sendiri, ya. Lalu kemudian dia enggan bercerita tentang hal-hal yang bersifat teman dekat mungkin ya. Salah satunya. Jadi kepedulian terhadap pasangan ini mulai berkurang dan dia lebih mementingkan diri sendiri. Karena dia takut bahwa orang yang di belakangnya ini menurun ya rasa cintanya. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dalam pola-pola waktu tertentu dia akan sulit dihubungi dan enggan untuk menghubungi Anda. Ini. Dalam pola waktu tertentu ya, ini dia sulit dipahami. Nah, dalam pola waktu tertentu ini dia sulit dihubungi. Nah, di sini Anda perhatikan apakah pola ini bersifat tetap atau pola ini berubah ya. Jadi Anda perhatikan polanya. Lalu dengan cara ini Anda akan lebih mengetahui ya, lebih mudah cara mengetahuinya. Jadi kapan dia bisa dihubungi dan kapan dia sulit dihubungi. Ini perhatikan, justru yang perlu Anda perhatikan adalah pada saat si dia sulit dihubungi. Ini Anda bisa cari tahu dari situ ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kak Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.